Alright, ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Azam Jika. Alright, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang hebat dan dihebatkan oleh Yang Maha Hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ketemu lagi bersama Azam, seorang fasilitator kegiatan outdoor activity tentunya ya. Pada sesi kali ini, insya Allah saya akan mencoba untuk membahas ya tentang kemampuan berbicara gitu ya. Buat seorang fasilitator seperti apa sih? Kadang-kadang teknik berkomunikasi ini juga sangat penting. Walaupun sebenarnya kita ya biasa ngobrol sehari-hari dengan teman kita, saudara kita, keluarga kita juga gitu ya. Tapi ada beberapa teknik yang harus berbeda memang ketika kita berhadapan dengan lawan berbicara kita, ketika berhadapan dengan ya klien kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah teknik public speaking. Nah, sebenarnya teknik public speaking ini harus dimiliki oleh seorang fasilitator, yaitu kemampuan berbicara di depan umum gitu ya. Kadang-kadang kan seorang fasilitator itu karena kurang pede dan lain sebagainya, sehingga ilmu-ilmu yang sudah ada, games-game yang sudah ada di dalam otak pun jadi ngeblank gitu, gara-garanya ya tadi kemampuan berkomunikasinya kurang baik, ataupun informasinya nanti sangat sulit untuk disampaikan buat orang lain, jadi pesannya tidak sampai. Untuk itu kemampuan berbicara untuk seorang fasilitator ini sangat penting banget. Nah, sekarang bagaimana sih cara mempelajari teknik berkomunikasi dengan baik? Ya minimal kalaupun tidak ada dalam kelas belajar yang besar ataupun kelas belajar yang kecil, minimal kita bisa cek-cek di Google gitu dan lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan mencoba share hal tersebut gitu ya. Oke, sahabat semuanya, teknik yang pertama adalah ya kita harus berlatih sendiri terlebih dahulu. Suara-suara yang keluar dari kita itu nyamannya seperti apa, baiknya seperti apa, dan bisa dinikmati orangnya seperti apa. Tapi sebelum dinikmati oleh orang lain, kita tuh nikmat nggak sih ngelihat kita berbicara di depan kaca kayak gitu? Ya minimal kita bisa ngelihat sih dari mulai eye contact kita, gerak bibir kita, gestur tubuh kita gitu ya. Enak nggak sih sebenarnya untuk dinikmati oleh kita sendiri sebelum dinikmati oleh orang lain? Makanya sering-seringlah berlatih sendiri terlebih dahulu. Biarin kata orang-orang disebut orang gila juga nggak apa-apa, karena waktu kecil pun saya sama. Ketika belajar berpidato, teknik berbicara berpidato. Ketika belajar khutbah juga teknik khutbah. Untuk berkomunikasi dengan orang, ya bagaimana sih nyamannya orang berbicara berlama-lama dengan kita. Karena keberhasilan berkomunikasi adalah orang mau berlama-lama ngobrol dengan kita dan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Contohnya kayak gini lah, ketika berhadapan dengan kaca, ya minimal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contohnya kayak gini. Halo, saya Azam, saya seorang fasilitator dan hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang sebuah games. Ini enak nggak ya? Tapi bedakan dengan halo, nama saya Azam, saya seorang fasilitator dan saya akan itu kan karena tidak terbiasa latih dan lain sebagainya, kita akan gugup dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita kurang pede dan kurang kurang latihan untuk belajar berbicara gitu ya. Nah, jadi latihan terus sampai kita tuh nyaman dengan diri kita, kita nyaman dengan apa yang kita sampaikan, kita nyaman dengan apa informasi-informasi apa yang kita sampaikan juga. Halo, saya Azam, saya seorang fasilitator di grup ini dan saya akan mencoba menjelaskan sebuah games yang goalsnya adalah atau nama permainannya adalah, pokoknya kondisinya kayak gitulah, bagaimana sih orang itu nyaman berbicara dengan kita dan mau mendengar informasi yang kita sampaikan kayak gitu. Itu latihan-latihan yang pertamanya. Sebenarnya banyak sekali untuk teknik-teknik berkomunikasi dan lain sebagainya. Cuma untuk mempelajari teknik public speaking yang dari awal ini yang harus teman-teman seorang fasilitator terkuasai adalah itu tadi, menyampaikan informasi kepada audiens. Itu yang paling pertama. Bagaimana pesan yang kita sampaikan ini sampai kepada audiens. Misal, oke, baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah pulpen, dan pulpen ini berfungsi untuk menulis dan mencatat. Ya. Nah, minimal kita bisa menjelaskan bahwa oh, informasi pulpen ini adalah untuk menulis dan mencatat dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi dan bisa ditangkap oleh audiensnya gitu ya. Nah, yang kedua,
ya bisa menghibur audiens juga ya dengan apa yang kita sampaikan juga gitu ya. Kalau kita belajar dari stand up komedian gitu ya, mereka kan menyiapkan materi, sama juga mereka juga belajar terlebih dahulu. Ini mereka kita kira-kira membuat ketawa orang gak ya? Kira-kira apa yang kita sampaikan pesannya sampai nggak ya kepada audiens gitu kan? Kalaupun bisa mampu menghibur orang ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya kita belajar terus juga. Aduh tadi aku ngerasa gagal, audiens kok garing banget ya aku ya. Kita belajar, jangan patah semangat lah ya. Nah, yang paling hebat adalah bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi audiens agar audiens itu mau mendengarkan kita dan mau melaksanakan apa yang kita informasikan seperti itu, sehingga mereka tuh merasa antusias. Oh ini bagus nih informasinya nih. Oh iya iya kayak gini. Nah, di sana eye contact, eh, kemampuan bersuara juga dan kemampuan gestur tubuh kita juga ini harus kita latih juga di sana gitu ya. Ya misalkan para pendakwah-pendakwah lah, bagaimana sih dia bisa menyampaikan ilmunya, bisa menyampaikan materinya kepada audiens dan audiens merasa terpengaruh dan nyentuh ke hatinya dan dia nge-save ke otaknya sehingga dia mau menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan apa yang disampaikannya. Sama ketika seorang fasilitator juga, ketika informasinya sampai dari kita, seorang fasilitator kepada para peserta, peserta pun mau antusias untuk melakukan aktivitas tersebut dan sampai menyelesaikan misinya, itu adalah keberhasilan yang saya pikir hal yang sangat luar biasa. Alright? Oke, tadi di awal Azam sudah mencoba untuk membahas tentang variasi suara kita, bagaimana sih supaya enak didengar oleh diri kita sendiri dan oleh audiens juga ya. Kita akan juga bahas masalah tentang ekspresi wajah kita, bagaimana sih ekspresi wajah ini nyaman dilihat oleh orang lain. Kemudian juga eye contact kita, bagaimana kemampuan eye contact kita bisa menjaga attitude dan menjaga harga diri kita dan menjaga harga diri lawan berbicara kita. Misalkan selanjutnya juga ya gestur tubuh kita juga, bagaimana gestur tubuh kita ini tidak menyinggung perasaan lawan berbicara kita gitu ya. Nah, tadi bervariasi suara, misalkan tadi jangan sampai datar ya. Bapak, Bapak sehat, Bapak sudah makan. Itu kan datar banget gitu kan. Tidak ada bervariasi. Orang tuh kayak, iya saya juga. Karena ketika kita berbicara, lawan bicara pun akan merasa terpengaruh dengan apa yang, kayak gini banget ya informasinya yang disampaikannya. Sehingga mereka kurang antusias untuk berbicara dengan kita. Nah, untuk itu ketika kita bertanyakan, halo Bapak, Bapak sudah makan? Wah mantap. Bagaimana dari variasi berbicara, ekspresi wajah dan gestur tubuh kita tuh main berbarengan. Itu yang harus kita latih bareng-bareng tuh, yang harus latih sering-sering seperti itu. Nah, yang kedua adalah eye contact kita gitu ya. Eye contact kita harus dijaga banget. Kenapa? Ya minimal kita menjaga 3 atau 5 detik menatap matanya juga. Karena kalau kita lawan berbicara kita nih, ngobrol sama kita berbicara, kita mata kita kemana-mana gitu ya, itu akan kurang juga menjaga perasaan. Kok kayaknya nggak antusias nih belajar sama apa, nggak antusias ngobrol sama aku kayak gitu. Orang-orang akan begitu. Yang kedua, kelemahannya adalah tidak boleh menggunakan kacamata yang apa ya, hitam kayak gitulah ketika berbicara dengan lawan berbicara kita. Kalau kecuali kacamatanya minus atau kacamatanya putih gitu ya, yang memang kacamata baca atau kacamata yang memang dia harus pakai untuk bisa menambahkan fungsi dia untuk melihat. Tapi kalau misalkan kacamata gaya-gaya ketika melawan bicara, itu nggak boleh sama sekali karena itu akan mengurangi eye contact kita dan itu rasa attitude kurang banget gitu ya. Nah, kemudian juga ekspresi wajah. Yon, Bapak udah makan? Bapak udah selesai makannya? Jadi kita ngomong dengan mata yang melotot. Ya orang, apaan sih ini? Maka orang tersebut akan merasa keganggu juga dengan gitu. Maka kita mencoba untuk belajar. Gimana Pak, Bapak sudah makan pada hari ini? Ya, kayak gitu loh ya. Nah, kemudian gestur tubuh kita bagaimana tidak apa ya, tidak membuat orang tuh tersopan. Misalkan kita dengan memainkan, oh gitu ya. Terus mata kita juga, misalkan mohon maaf nih, misalkan lawan berbicara kita tuh perempuan, kita tuh nggak ngelihat matanya, misalkan ngelihat ke bagian tubuh yang lain. Wah, orang-orang kan akan apa sih, lawan bicara itu akan ngerasa risih gitu ya. Ya apaan sih nih orang ngeliatin ke bagian tubuh aku yang lain, gak ke mata aku, kan ngobrolnya sama aku gitu. Jadi kita harus menjaga juga attitude kita, mata kita juga, makanya hati-hati di sana ya. Alright. Nah, oke kawan-kawan, di akhir sesi video ini
Saya berharap kita sharing juga ya. Boleh kontak Azam di YouTube-nya, di komen di YouTube-nya, ataupun via Japri yang sudah tahu nomor handphone, atau di IG-nya bila di DM di IG-nya Azam Jiga juga. Kita sharing tentang kemampuan berbicara kita atau kemampuan berkomunikasi kita, tetap seorang fasilitas atau siapapun itu yang butuh kemampuan untuk berkomunikasi yang mangga gitu. Kita sharing-sharing aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya akan mencoba share lagi di next video tentang gimana sih kemampuan berbicara yang lain. Itu kan baru tahap pertama yang pada hari ini. Semoga hari ini bermanfaat, kita bisa bersukses berjamaah sehingga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan pada hari atau tidak sama sekali. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.